Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Yuli dengan pelajaran fikih kelas 1. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu ya selama di rumah. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum teman-teman mengikuti video selanjutnya, silakan teman-teman ikutin pijakan berikut ini. Yang pertama, pastikan teman-teman ketika melihat video pembelajaran ini dengan fokus dan tuntas. Lalu yang kedua, pastikan memahami dan menyimak pembelajaran fikih. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan tugasnya hingga tuntas dan mandiri. Dan yang keempat, pastikan selama menonton video pembelajaran ini didampingi ya. Nah, materi fikih hari ini yaitu tentang jenis-jenis air. Nah, di dalam Islam, dalam ilmu fikih dijelaskan banyak jenis-jenis air yang kita gunakan. Apa saja ya? Silakan teman-teman simak. Yang pertama yaitu jenis air mutlak. Nah, apa itu mutlak ya? Air mutlak adalah air yang suci dan dapat mensucikan, yaitu airnya sudah suci, lalu bisa digunakan untuk bersuci, yaitu seperti untuk berwudu dan mandi besar. Nah, mandi besar itu dilakukan ketika kita sudah contohnya ya, seperti sesudah selesai haid, maka itu boleh kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Syarat. Lalu yang kedua, air tersebut tidak berubah sifatnya, yaitu baik warnanya, baunya, ataupun rasanya. Nah, contohnya di sini adalah air sungai. Air sungai ini boleh digunakan untuk bersuci. Lalu apa saja ya air yang masuk ke dalam air mutlak? Nah, silakan teman-teman lihat gambar berikut ini. Nah, contoh-contoh air mutlak adalah yang pertama adalah air hujan. Jadi, teman-teman bisa gunakan air hujan untuk berwudu ataupun mandi besar karena air ini sangat suci dan mensucikan. Lalu yang kedua adalah air laut. Nah, air laut juga bisa digunakan untuk berwudu. Lalu air yang kedua yaitu ada air embun dan air salju. Air embun yaitu muncul ketika di pagi hari, biasanya ada di daun-daun ataupun pagar-pagar di bagian luar karena cuaca yang dingin, makanya ada air embun atau air salju. Nah, biasanya di negara-negara lain ada musim salju. Nah, salju tersebut bisa digunakan untuk berwudu. Selanjutnya yaitu ada air sumur dan sungai. Karena air sungai itu sangat banyak dan mengalir, makanya bisa digunakan untuk bersuci, berwudu. Dan air sumur.
Nah, yang kedua adalah air mustamal, yaitu air yang berpindah dari anggota badan berwudu atau mandi junub. Nah, maksudnya teman-teman, air mustamal adalah air yang lebih dari 2 kula. Nah, misalnya contohnya teman-teman berwudu di air bak yang berisi air 2 kula. 2 kula itu apa? 2 kula itu batasannya yaitu 60 cm tingginya, lebarnya pun 60 cm untuk tempatnya, dan menampung airnya juga lebih dari 60 cm. Maka air tersebut itu adalah masuk ke dalam air yang lebih dari 2 kula. Nah, misalnya kita langsung wudhu nih di tempat tersebut, maka teman-teman air tersebut bisa digunakan lagi untuk berwudhu. Atau air tersebut tidak berubah warna, baik sifatnya, baik warna, bau ataupun rasanya. Makanya itu bisa digunakan lagi untuk berwudu. Lalu yang ketiga, air yang bercampur dengan benda yang suci. Contohnya seperti daun, ranting, lumut, tanah, dan debu. Maka air tersebut dapat digunakan untuk bersuci, yaitu untuk berwudu ataupun mandi besar. Nah, maka hukumnya tetap suci walaupun warnanya sudah berubah. Misalnya, ketika teman-teman menemukan air di sungai dan air sungainya itu penuh dengan daun-daun, ranting-ranting, lumut ataupun tanah, dan warnanya berubah menjadi coklat karena tercampur tanah. Namun air tersebut tetap suci, teman-teman bisa gunakan air tersebut. Nah, walaupun warnanya sudah berubah keruh misalnya. Nah, maka hukumnya tetap boleh teman-teman menggunakan air tersebut untuk berwudu. Karena apa? Karena air tersebut hanya tercampur oleh benda-benda yang suci. Nah, termasuk tanah. Tanah itu termasuk benda suci. Makanya air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci, yaitu bisa digunakan berwudu ataupun mandi. Nah, itu ya. Nah, di sini contoh dari Ustazah adalah air yang tercampur oleh benda suci adalah di sini ya teman-teman contohnya. Nah, ini adalah air terjun. Lihat di pinggir-pinggirnya. Sudah tercampur oleh lumut, batu-batuan, ranting, dan daun. Nah, air ini tetap bisa digunakan karena hanya tercampur oleh benda-benda yang suci. Dapat digunakan untuk berwudu, mandi besar. Nah, tetap suci ya, tetap bisa digunakan. Lalu yang keempat, yaitu air yang tercampur dengan benda najis. Nah, jika air tersebut tercampur dengan benda najis, nah contohnya, jika najis tersebut berubah salah satu sifatnya seperti warna, rasa, atau baunya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Contohnya, misalnya teman-teman punya air 1 ember dan mau digunakan untuk bersuci atau berwudu. Tiba-tiba air tersebut tercampur air yang dihasilkan dari got atau dari WC misalnya. Nah, akhirnya air tersebut berubah warna dari baunya, rasanya, ataupun warnanya. Maka air tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh teman-teman untuk berwudu karena sudah tercampur oleh benda najis. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti air got ini. Air got ini tidak bisa digunakan karena sudah berubah warna dan baunya. Baunya itu sudah tidak sedap ya. Sudah bau najis dan warnanya juga sudah berubah karena banyaknya pembuangan benda najis tersebut dalam got. Nah, jadi air tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci.
Nah, teman-teman, dari kesimpulan informasi yang sudah Ustazah sampaikan yaitu tentang jenis-jenis air adalah: 1. Semua jenis air termasuk dan mensucikan kecuali air tersebut tidak berubah sifatnya, baik bau, warna, dan rasanya. Lalu yang kedua, selain itu, air bekas berwudu dan mandi junub termasuk mustakmal, kecuali jika digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang di luar selain ibadah. Maksudnya adalah air tersebut dapat digunakan kecuali untuk berwudu dan mandi besar. Misalnya air bekas wudu yang kurang dari 2 kula dan sudah berubah warna dapat digunakan lagi, misalnya untuk menyiram tanaman. Nah, atau yang lainnya bisa untuk mencuci lap air tersebut, karena kan sayang misalnya dibuang, jadi bisa digunakan lagi. Atau air bekas berwudu dan mandinya itu bisa digunakan untuk hal yang lain ya, selain untuk berwudu dan mandi lagi. Lalu air yang tercampur dengan benda suci seperti tanah, air, daun, ranting, maka masih bisa digunakan karena benda-benda tersebut adalah benda suci. Coba teman-teman, contoh apa lagi selain benda yang tadi Ustazah sebutkan, benda suci? Ya, ada batu, lalu apalagi pasir, lalu apalagi? Masih banyak lagi ya benda suci lainnya. Maka air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci. Hikmah atau ibroh yang kita dapat dari pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, manusia ketika akan beribadah maka harus suci terlebih dahulu dengan air. Nah, jadi teman-teman sebelum beribadah, pastikan sebelum sholat teman-teman sudah bersuci dulu dengan air. Nah, ternyata air yang digunakannya pun harus sesuai dengan ketentuan yang tadi ya, yang sudah diinformasikan. Yang pertama, airnya harus air mutlak, terus airnya tidak tercampur dengan benda najis, terus airnya bukan air mustakmal. Dan apa tujuannya? Agar kita tidak agar kita baik untuk kesehatan dan kenyamanan ketika kita bersuci. Misalnya, kalau kita bersuci dengan benda najis, apa yang terjadi dengan kulit kita? Mungkin bisa iritasi ya, atau gatal-gatal karena air tersebut sudah terkena air yang tidak aman untuk kulit kita. Dan itu juga untuk kenyamanan tubuh kita. Coba bayangkan teman-teman, misalnya bersuci dengan benda yang terkena najis, kira-kira nyaman tidak ke tubuh kita? Tidak ya. Makanya Allah dalam fikih dijelaskan tentang air apa saja yang bisa digunakan dan ada ketentuannya. Dan itu ada tujuannya, yaitu agar tubuh kita menjadi sehat dan nyaman pada diri kita. Nah, silakan teman-teman kerjakan proyeknya. Nah, proyeknya adalah silakan teman-teman tuliskan di buku fikihnya tentang jenis air yang masuk ke dalam air mutlak. Ke dalam air mutlak. Tadi apa saja yang masuk ke dalam air mutlak? Coba sebutkan. Ada air hujan, betul. Lalu ada apa lagi? Ada air laut, air sumur, air embun. Lalu air apa lagi? Iya, masih banyak ya. Ada air, ada salju, ada embun. Nah, silakan teman-teman tulis ya tentang air mutlak. Nah, tulis di bukunya. Judulnya tentang jenis-jenis air. Air mutlak. 1. Air terjun misalnya. 2. Air hujan. 3. Air sumur dan sebagainya. Lalu, selama pengerjaan tersebut, Ananda boleh ditemani oleh bundanya atau oleh siapapun untuk mendampingi selama pengerjaannya. Ingat ya, hanya mendampingi.
mendampingi. Teman-teman tetap bekerja dengan mandiri. Lalu setelah selesai, minta tolonglah pada pendamping untuk memfotonya, lalu dikirimkan di aplikasi Classroom. Jika ada kesulitan, boleh dikirimkan langsung ke walasnya. Nah, teman-teman, informasi yang udah Ustazah sampaikan semoga bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Dan ingat, teman-teman, dipelajari lagi di rumah ya, agar lebih menambah pengetahuannya selama di rumah. Dan Ustazah mohon maaf jika selama penyampaian informasinya banyak salah kata ataupun salah penyampaiannya. Ustazah mohon maaf. Lebihnya Ustazah ucapkan terima kasih. Nah, yuk teman-teman, kita tutup kegiatannya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.